Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Saat ini secara resmi sudah ada penetapan peserta untuk PPK dalam jabatan 2022 untuk teman-teman yang masuk dalam kategori 1 ya. Jadi setelah di sini nanti teman-teman muncul di aplikasi SIM PKB masing-masing. Ini kan kita melihat apa kita ditetapkan atau enggak, itu kan kita melihat di akun SIM PKB kita ya. Kemudian di sini berdasarkan dari surat edaran terbaru yaitu tertanggal 12 Juli 2022 terkait tentang penetapan mahasiswa dan mekanisme lapor diri PPK dalam jabatan 2022 untuk kategori 1, maka berikutnya di sini nanti kita segera saja untuk melakukan lapor diri. Tentunya lapor diri ini sesuai dengan mekanisme lapor diri yang telah disampaikan melalui ppk.kemdikbud.go.id untuk teman-teman mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2022. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, yang pertama untuk teman-teman mengetahui apakah teman-teman ditetapkan apa enggak untuk PPK dalam jabatan ini, pertama-tama kalian bisa berkunjung ke ppk.kemdikbud.go.id. Maka di sini ketika kita pilih di bagian tab dalam jabatan, di sini sudah ada pengumuman ya. Tertanggal 12 Juli yaitu penetapan mahasiswa PPK dan juga diberikan sekalian mekanisme lapor dirinya. Nah, di sini sudah disampaikan yaitu untuk pengumuman penetapan mahasiswa dan lapor diri ya, PPK dalam jabatan untuk kategori 1. Nah, di sini dikarenakan memang secara resmi ini sudah ditetapkan ya, sudah ada penetapan mahasiswa dan mekanisme lapor diri. Berikutnya di sini teman-teman perlu mengunduh yaitu untuk pengumumannya ya, karena untuk lapor diri nanti semua informasi ada di sini. Kalian bisa klik di sini untuk mengunduh dari formulir atau dari pengumuman ini. Kemudian teman-teman untuk melihat apakah teman-teman sudah ditetapkan ataukah belum, tentunya nanti dari yang utama itu sudah pasti ya akan ditetapkan, asalkan teman-teman itu kemarin konfirmasi kesediaannya itu klik yang bersedia, dan teman-teman yang cadangan pun juga berpotensi untuk ditetapkan sebagai mahasiswa PPK di tahun ini yang kategori 1. Kalian bisa klik di sini ya, login SIM PKB. Setelah di sini kita masuk kepada halaman ini, teman-teman masukkan surel dan password SIM PKB-nya. Berikutnya kalian klik masuk. Selanjutnya jika teman-teman di sini mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu ini adalah data-data teman-teman. Kemudian di sini calon mahasiswa PPK dalam jabatan 2022 untuk LPTK mana, angkatan keberapa, kemudian bidang studinya apa, bersedia. Jika di sini teman-teman ada tampilan tulisan yang dicetak tebal yaitu berwarna hijau, selamat Anda ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPK dalam jabatan 2022, berarti teman-teman ini berhak untuk ikut lapor diri ya, karena memang sudah ditetapkan dari Kemdikbud dari plotting yang ada di universitas atau LPTK ini. Ini adalah untuk surat edaran terbarunya itu tentang penetapan mahasiswa dan mekanisme lapor diri. Ini baru saja diupload ya dari sistem PPG, yaitu tertanggal 12 Juli 2022, yang mana sebenarnya di sini ditujukan kepada kepala dinas provinsi, kepala dinas pendidikan kabupaten ataupun juga kota. Nah, di sini untuk isi dari surat pengumuman ini menindaklanjuti surat kami nomor sekian tanggal 1 Juli 2022 tentang konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPK dalam jabatan 2022 untuk kategori 1, maka Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru telah menetapkan mahasiswa PPK dalam jabatan yang kategori 1, yang mana di sini perlu disampaikan kepada teman-teman calon peserta PPK dalam jabatan 2022. Yang pertama yaitu daftar nama penetapan mahasiswa, siapa saja yang ditetapkan. Teman-teman bisa melihat selengkapnya itu dapat diunduh ya, yaitu daftar namanya melalui aplikasi SIM PKB Dinas Pendidikan masing-masing. Nah, selanjutnya untuk yang poin kedua yaitu informasi pemanggilan tersebut. Nah, informasi pemanggilan tersebut disampaikan melalui akun SIM PKB masing-masing mahasiswa dan perguruan tinggi penyelenggara PPK dalam jabatan ini akan menyampaikan surat pemanggilan. Kemudian mekanisme lapor diri dan jadwal lengkap pembelajaran kepada mahasiswa yang dimaksud itu pada poin 1 ya, yaitu maksudnya pada poin 1 itu untuk teman-teman yang masuk dalam daftar nama yang sudah ditetapkan ini. Ini pada laman perguruan tinggi penyelenggara ini dapat lihat pada ppk.kemdikbud.go.id LPTK.
Kemudian mahasiswa ini melaksanakan lapor diri untuk mengumpulkan dokumen sesuai dengan jadwal sebagaimana terlampir ya, melalui aplikasi yang perguruan tinggi secara daring. Kemudian mahasiswa itu akan melakukan penandatanganan surat perjanjian kerjasama atau PKS bantuan pemerintah PPK dalam jabatan kategori 1 yang dilaksanakan nanti jadwalnya perlu dicatat, yaitu tanggal 19 sampai 31 Juli 2022. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk cara penandatanganan EPKS tersebut dapat diunduh melalui akun SIM PKB masing-masing. Seluruh pelaksanaan PPK dalam jabatan untuk kategori 1 ini nanti teman-teman dilakukan full semuanya secara daring. Terkait tentang tips untuk sukses ikut PPK daring bagaimana, tentunya sudah saya sediakan pada video sebelumnya ya. Selanjutnya ini adalah merupakan jadwal yang sudah resmi ya teman-teman, jadwal dan ketentuan lapor diri mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 setelah kita melakukan konfirmasi kesediaan tanggal 6 sampai tanggal 10. Bagi teman-teman yang sampai tanggal 10 kemarin nggak ada konfirmasi kesediaan notifikasinya, berarti teman-teman belum bisa ikut PPK untuk yang saat ini. Nah, kemudian tanggal 12 ini, hari ini, yaitu penetapan peserta. Kemudian teman-teman nanti setelah ditetapkan di tanggal 12 ini, maka teman-teman melakukan lapor diri. Lapor dirinya itu adalah selama 3 hari ya, tanggal 13, 14 dan juga tanggal 15. Nah, selanjutnya di sini nanti kita lapor diri ke LPTK. Pembelajaran mandiri dilanjutkan sampai nanti UKM PPG ini seluruhnya dilakukan secara daring atau juga secara online. Kemudian terkait tentang ketentuan lapor diri di sini sudah disampaikan juga, yaitu yang pertama teman-teman siapkan yaitu form A1 dan fakta integritas. Ini diunduh melalui aplikasi SIM PKB. Kemudian biodata mahasiswa ini sesuai dengan format PDDikti. Kemudian surat pernyataan izin dari pimpinan, ini formatnya diunduh dari SIM PKB. Kemudian scan ijazah S1, scan transkrip S1, scan KTP atau SIM, scan pas foto berwarna dimensi 4x6, kemudian SKCK, surat keterangan sehat, kemudian surat bebas nafsa. Nah, kemudian scan NPWP tambahan persyaratan lain dari masing-masing LPTK. Nah, kemudian di sini juga sudah disampaikan untuk formatnya teman-teman, yaitu format fakta integritas dari SIM PKB. Ini teman-teman nanti bisa isi dan nanti di-scan ya. Setelah diisi, di-scan, kemudian nanti kita upload. Kemudian surat izin dari pimpinan juga seperti itu. Kemudian ada biodata mahasiswa. Nah, selanjutnya di sini ada PDDikti juga. Nah, nanti berikutnya kalau misalkan kita sudah siapkan berkas-berkasnya, ini kita segera lapor diri ke LPTK. Untuk melakukan lapor diri ke LPTK, teman-teman bisa mencari LPTK-nya masing-masing. Di sini kita masuk ke ppg.kemdikbud.go.id, kemudian kita klik enter. Berikutnya di sini untuk lapor diri, teman-teman bisa pilih di sini ya, layanan PPG, pilih yang internal, kemudian di sini info LPTK. Kalian bisa klik di sini. Nah, ini kita sudah masuk ke LPTK masing-masing. Teman-teman dicari dulu, teman-teman itu masuk ke LPTK yang mana. Nah, di sini kita contohkan misalkan di Universitas Tanjung Pura. Di sini sudah ada pemanggilan untuk peserta PPG yang lapor diri ya, kategori 1. Ini jadwalnya sudah diberi warna yang seperti ini teman-teman. Nah, ini kemudian kita bisa scroll untuk melihat informasi berikutnya. Nah, di sini kita coba baca read more ya. Nah, selanjutnya di sini untuk lapor diri teman-teman dilakukan secara daring. Caranya cukup mudah, yaitu di sini disampaikan tadi kan ada untuk lapor diri itu ada beberapa persyaratan ya. Namun ada persyaratan tambahan dari masing-masing LPTK sesuai dengan persyaratan LPTK. Kalau misalkan di Tanjung Pura ini, di sini ada scan SK pengangkatan atau kenaikan pangkat 2 tahun terakhir ya. Kemudian legalisasinya ini sudah ditentukan. Kemudian SK pembagian tugas mengajar selama 2 tahun terakhir. Surat izin dari atasan ini sama dengan yang tadi. Kemudian semua dokumen di-scan format PDF kecuali foto itu harus berformat JPG ya, dengan posisi tegak sesuai dengan arah posisi tulisan. Lapor diri dilakukan secara daring melalui proses input biodata dan upload berkas yang telah ditentukan melalui linknya. Ini sudah diberikan linknya. Untuk mempermudah mengakses informasi, teman-teman silahkan bergabung ke grup WhatsApp-nya. Untuk cara gabungnya tentunya kalian bisa cari di website ini atau silahkan simak video saya sebelumnya. Kalian lapor dirinya adalah nantinya di sini. Kalian masukkan nomor OKG.